Boleh diceritakan Pancarona? Pancarona ini tuh kayak abis denger lagu sebelumnya terus masuk Pancarona langsung beda Berubah gitu ya? Berubah, langsung kayak udah. Apa karena Pancarona itu pancaroba? Asik. Cikal bakal pembuatan musiknya, lu udah ada chorusnya kan? Belum, waktu itu kan kita baru nemuin yang do-do-da-da. Jadi gue dapat riff pattern sama. Bara kan emang sering disuruh start lagunya emang dari riff pattern gitar atau apa gitu. Gue bikin yang taruh di endingnya. Sebenarnya di workshop awalnya itu buat intro. Buat intro, buat langsung depan langsung itu. Udah, Iga nyari-nyari verse-nya lah. Ya intinya workshop ngeband gitu. Cuma dalam arti baru kayak kasar doang lah, kayak cuma ngegambar sketching doang. Sebenarnya ini termasuk lagu yang awal selain Samara. Samara tuh udah dari 2016 udah dimainin. Pancarona ini udah dilatih juga dari 2017. Bahkan udah bikin formnya juga kan yang panjang. Ingat kayak di Voice Memos? Ya udah bikin form panjang, hampir jadi. Cuma sama belum dapat kayak feel ini kayaknya udah oke banget, kayak masih belum mengasah oke. Ini justru jadi 2 lagu terakhir yang direkam. Oh 2 lagu terakhir? 2 lagu terakhir yang direkam karena jujur aransemennya masih belum tahu yang pasnya kayak gimana gitu loh. Ya kayak gitu sih kalau Pancarona. Akhirnya ya Bara tuh bisa form dalam arti bagan lagu tuh bisa diubah-ubah pas hari H bahkan bisa jadi pas lagi rekaman, pas lagi apa. Jadi kita emang seneng nyoba kalau emang tiba-tiba gak cocok atau dapat ide itu emang langsung dicobain aja. Pun gak cocok bisa diubah lagi di rumah. Jadi maksudnya emang bener-bener dicoba-cobain terus sampai yang kita ngerasa pas. Ini katanya lagu Pancarona pas Om Iga lagi, Mas Iga lagi itu ya, lupa. Mas Iga lagi stres ya? Semua juga lagi stres. Maksudnya bikin album tuh nggak pernah dalam kondisi yang kayak, relax nih enak bikin album nggak. Emang selalu dalam kondisi yang penuh dengan pressure gitu loh. Orang kayak kayak piye kayak, terus kayak ya udah. Maksudnya secara lirik sih untuk Pancarona khususnya gue prefer untuk teman-teman punya arti sendiri aja lah. Maksudnya punya interpretasi sendiri. Kenapa Pancarona tapi Bang? Apa? Kenapa Pancarona? Simple itu warna-warna. Oke, itu selanjut lagi tentukan arah abis ini kan. Ini lagu favorit aku sih di album. Oh iya? Yes. Oh my god. Jadi tentukan arah sebenarnya awalnya itu kami mainnya versi kenceng banget sih, main rock banget deh gitu. Berisik gitu, dan dulu kalau nggak salah dulu itu sebenarnya gue kehilangan angin. Dulu sebenarnya itu pecahan lagu dari Sendum Lagu gitu. Terus kayak itu kayak bagian belakangnya, cuman akhirnya diidekan akhirnya gimana kalau misalkan banget sih. Terlalu. Akhirnya diidekan gimana kalau misalkan itu jadi lagu yang berbeda gitu. Oke. Dan akhirnya seperti biasa adatnya Bara dari bentuk pertama sampai bentuk yang sekarang tuh mengalami perubahan yang banyak banget sih sebenarnya gitu. Dari A sampai mungkin sampai X aksen pangkat 3 kopral mayor 2 gitu. Ya udah gitu. Akhirnya main sampai pada akhirnya rekaman pas di rumah lo ya bos ya. Dan itu akhirnya, tapi awalnya tiba-tiba pengen, jadi waktu itu, ingat, jadi waktu itu sebenarnya tertriggernya itu pas ada salah satu acara di mana kami akan memainkan mayoritas lagu-lagu Bara dengan versi akustik. Salah satunya si Tentukan Arah dimainin versi akustik. Lagi-lagi bikin aransemen lagi, ya waktu itu sih ada biolanya segala macam. Biolin Dan biola. Kembali semua. Dan itu waktu itu, kok ternyata kok bentuknya lucu ya gitu, menarik ya. Lumayan. Masih. Kalau sekarang sudah jatuh cinta akhirnya dengan bentuk yang sekarang. Jadi waktu itu, menarik juga kayak gini. Alhasil ya udah pas. Mungkin mulai dari situ terus ke belakangnya akhirnya lebih diseriusin apa jadi pelan aja ya gitu. Maksudnya agak-agak surgawi kali ya gitu. Ya udah, dan selanjutnya sih waktu itu akhirnya rekaman di tempatnya Gerald, akhirnya lebih menemukan
bentuk yang seperti yang sekarang. Dan selengkapnya akan dilanjutkan dengan Geralt yang menjelaskan. Oke. Ya itu apa ya, elemen, ya ini kan rada beda dengan Bara biasa yang emang elektrik banget gitu. Gitar elektrik, penuh gitar elektrik, ya synth dan segala macam. Ini jadi lebih akustik yang utamanya, main ingredients-nya, benar nggak bahasa overcook? Main ingredients-nya akustik, cuma dibalut dengan elektronik. Nih kalau misalkan yang ini kan dua lagu tuh beda banget kan. Yang kayak Pancarona sama si Tentukan Arah ini kayak lagunya paling belang lah di album Pikiran dan Perjalanan. Dan ditaruhnya di tengah, apakah itu esensi dari pikiran dan perjalanan yang sesungguhnya makanya ditaruh tengah? Bagus, udah. Pertanyaan Itu jawabannya. ini pertanyaannya bernas. Bernas. Kamu nggak tahu arti bernas? Nggak tahu, nggak buka KBBI soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau itu dibuka aja nanti itu rewarding tuh. Boleh. Oke. Nanti. Next, langsung. Oke, next. Oh, udah gitu bang. Mantap. Oh, ada jawaban juga ya? Oke. Jadi kenapa itu ditaruh tengah? Kenapa Ki? Enggak, kalau tracklist, kalau bagi kita sih semua ini sih emang cocok di album ini. Kenapa bisa ada lagu ini, ada 2 lagu itu di album ini? Karena emang cocok ada di album ini. Perihal susunan tracklist sih lebih ngelihat dinamika untuk orang yang dengerinnya untuk bertahan dari 1 sampai 9 itu gimana sih mikirinnya. Mungkin kalau misalnya Pancarona taruh di paling belakang nggak cocok bagi kita. Kalau Tentukan Arah di paling awal nggak menggambarkan start yang oke di pikiran perjalanan. Jadi emang ini dia kayak, ya misalnya kita ngomong, gue diskusi sama Marco sih terutamanya kalau buat tracklist. Tentukan Arah lebih di tengah, emang dia kan beda sendiri. Dan itu jadi kayak istirahat dulu, abis itu langsung hajar Mesias sama Haluan lagi. Haluan. Maksudnya jadi emang yang lebih dipikirin dinamika garis besar untuk orang bisa bertahan dari 1 sampai 9. Oke, kita ke lagu selanjutnya, lagunya apa Fik? Masa Selanjutnya? Mesias. Kenapa begitu tuh dangdut begitu tuh? Oh dangdut? Kenapa ya? Terus itu 3/4 ya? Ya itu intronya 5, harusnya jadi 3. Oke. 5/4 intro, intinya 3/4. Intinya 3/4 kan? Betul. Mantap. Nah lanjut. Enggak, kenapa dangdut? Oke. Sebenarnya mungkin elemen dangdut yang besar di dalam album ini ada si brassnya. Ada brass. Sound effect gitarnya juga lebih metal zone. Iya, ada marawis. Ada marawisnya. Marawisnya itu yang gitu Itu sih, kayak kemarin. kombinasi yang kayak gitu. Ya itu sih. Iya itu sih. Udah lagu lain Mas, lagu lain. Udah belum? Udah, belum. Belum. Itu prosesnya juga jamming sih waktu itu. Iya. Ya waktu itu. Ya itu sama persis, dari apa ya? Biar jelas, lebih ya si Bara dari riff gitar kan. Balik lagi jadi gitu. Jadi pas itu sebenarnya gue udah pernah kirimin ke Iga lama email. Cuma nggak dibalas, nggak digubris. Oh, oke. Gue pernah nulis Antara pada nggak digubris atau lupa dibuka. Nah biasanya sih dia nggak pernah ngecek emang. Udah terus pas lagi workshop, jadi sebenarnya Januari 2017 itu kan biasa kan libur tuh. Jadi kita emang memutuskan Bara untuk workshop 5 hari berderet di Shoemaker Studio. Nah itu banyak tuh gambaran-gambaran lagu yang lahir di situ, ada Tentukan Arah, Pancarona, Mesias, terus Haluan. Si Brocun belum? Belum. Pikiran dan Perjalanan sebenarnya bahkan udah mainin juga tuh, dikit tapi baru intro. Tuh workshop itu ternyata lumayan berpengaruh lah, walaupun ada juga lagu-lagu yang kita tes akhirnya nggak masuk album ya. Nah pas yang khususnya untuk Masa Mesias ini, gue iseng mainin riff yang udah gue bikin di rumah itu. Tiba-tiba pas didengar langsung sama si Iga, baru dia langsung connect. Jadi gue justru pas lagi workshop gue lagi main gitar. Nah si Iga ngambil bass gue, dia main bass. Marco langsung ngisi drumnya, DJ ngisi lagi, kocek-kocek, counter-counter. Dibikin lah liriknya itu. Dan kalau dibilang kayak dangdut memang gak dipungkiri Bang Oma emang inspirasi juga Betul, kali betul, ya buat betul, alam betul. elemen arisan, beneran. Itu emang esensial itu. Itu elemen esensial. Dia emang ada yang ada di kepala kita pada saat mau Bikin. ngaransemen ini. Dan Maksudnya inspired by Doi lah. Bang Oma gitu. Bang Oma, yoi dong. Keren. Jadi emang, nah saat ini salah satu trivia buat si buat si Masa Mesias ini adalah waktu itu kan kita rekaman nih, hari itu rekaman drum doang tuh, harusnya dari jam 12 sampai jam 6 sore lah. Tapi kemudian di jam 3-an gitu, akhirnya kita punya ide kayak
BM sih sebenarnya. Ya, ini gimana kalau kita masukin Marawis enak kali ya coba. Sebut ada teman kita gitu namanya Argo. Gue punya teman yang bisa main Marawis nggak? Oh punya bang, tapi kan nggak tahu lagunya nih. Udah nggak apa suruh kesini aja dulu. Akhirnya suruh kesini tuh. Wah bang, tapi mereka dari Taman Mini nih bang, mereka belum siap-siap, baru bisa nyampe sini jam 8. Ya udah kita panjangin studionya. Jadi ada kita harusnya kelar sore, kita kelar tengah malam. Oke. Kenapa pada akhirnya Bang Marco mau mainin 3/4? Katanya dia 4/4 guy. Asik. Gimana tuh Om? Karena dipaksa, awalnya beatnya lebih susah dari itu. Iya, pas workshop pertama beatnya lebih susah. Cuma pas rekaman Iga udah lupa, jadi gue bikin yang lebih gampang. Oh iya. Ya, ini true story. Jadi Iga bikinnya pokoknya susah deh. Jadi kakinya pokoknya ribet. Terus pas workshop ya gue coba. Cuma kan susah kan, kaku-kaku gitu kan gue maininnya. Udah lama, udah lupa, rekaman lupa, gue bikin sendiri aja yang lebih gampang. Dan Iga iya aja tuh. Iya, karena dia juga udah lupa pasti. Dia sekarang aja juga pasti udah lupa. Iya. Jadi pas di Shoemaker nih, pas ngetes emang apa ya, waktu itu masih gak biasa kan sambil main gitu. Biasanya kan kalau nyari nyanyi itu kan humming coba-coba. Waktu itu sebenarnya sih kalau gue pribadi suka masih hembele ini sih gitu sebelum lirik yang jadi. Jadi itu pertama tuh hembele hop. Hembele hop. Terus gue Marco tuh suka banget kayak wah nih nyangkut banget soalnya kayak wih something new nih untuk bara suara ini kayaknya wow kebayang banget tadi panggung pakai kayak soneta gitu kan ngit gitu. Terus ternyata pas liriknya jadi begitu. Terus, oh ya not bad. Itu membelah tiraimu tuh sebenarnya kayak ketika bayi keluar dari vagina ibunya, lalu kayak menyalakan hati ibumu tuh kan kayak itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup gitu ya. Sang ibu nih yang sudah melahirkan. Pasti itu inilah luar biasa lah rasanya.